Oke, kita mulai. Jadi kita mulai kuliah hukum tentang ilmu negara dengan kelas berapa nih? Kelas B. Kelas B. Berapa? B33 ya. Oke. B331. B33 ya. Wah, udah sampai 33 ya, luar biasa ya. Iblam ini. Luar biasa, Pak. Peminatnya banyak. Oh, iya, luar biasa emang. Alhamdulillah. Saya juga dapat ininya ya, berkahnya ya. Ini iya ya, Pak, betul. Semester ini dapat berapa di 11 kelas? Banyak Pak. Walah. Alhamdulillah. Waduh. Namanya memang luar biasa. Kemana gitu ya. Iya, sekaligus juga nambah silaturahmi kan. Kemarin ada yang dari Mahkamah Agung ya, ada yang dari polisi ya, ada yang dari jaksa ya. Alhamdulillah kita bangun networknya, nanti alumni kalau sudah jadi alumni juga nyambung terus ya. Saya belakangan sampai ditelepon sama salah satu ketua umum partai ya. Ternyata alumni. Wow. Telepon. Woi, Ardi, mau jabatan apa? Saya bilang, wah saya mau jadi dosen aja lah, nggak butuh jadi pejabat. Alhamdulillah. Jadi dosen ini memang berkah sekali buat saya, ya, karena memang kalau di ASN itu ya persaingannya ketat sekali. Dengan dunia perdosenan ini buat saya pribadi ya sebagai peningkatan kapasitas ya Pak Yusi ya. Pak rekan-rekan yang lain juga jangan berhenti untuk meningkatkan kapasitasnya, terutama ini sudah pas lah masuk kuliah hukum ya, karena memang ini seperti menyelam di samudra ya, ilmu yang sangat ya bikin haus gitu ya. Permasalahannya juga luar biasa, teorinya juga seabrek ya, baru belajar ilmu negara aja udah seabrek itu nama-nama yang akan kita bahas ya, ada yang dari Yunani ya, ada yang dari Cina ya, ada yang dari Romawi ya, dari Jerman, dari Prancis ya. Itu semua menambah ke wawasan kita ya tentunya. Pak Rudiana sudah bergabung ya. Pak Suwarni. Ya, aman. Ya, dibikin nyaman aja ya kuliahnya, nggak usah beban ya Pak Rudiana. Halo Pak Rudi. Siap. Mana kopinya? Kopinya mana kopi? Kopi. Pak dia ngopi. Saya aja punya. Saya sambil nyetel musik ini ya, biar rileks ini ya. Kalau nggak gitu ya, ilmu negara ini pusing. Ya, tengkuk saya bisa tegang ini ya kalau ditanya masalah negara tadi aja. Pak Yusi udah mencecar masalah undang-undang cipta kerja, wah saya keringetan juga itu. Oke, kembali ya. Kan sama-sama belajar, Pak. Ya, sama-sama. Nggak apa-apa, Saya belajar, bukan betul. Kalau nggak gitu, saya juga ya santai aja ya. Karena kan kita kan mungkin ya teknik belajarnya dari situasi kasus yang ada aja, Pak. Jadi kan enak untuk diskusi gitu. Begitu ya Pak Munir. Pak Munir mana nih suaranya? Nggak ada nih. Lagi tekun dia. Pak Munir? Jam segini. Lagi sibuk ini ya, lagi taken ke kontrak apa nih? Iya, Pak Hans juga nih, menang baik. Pak Hans, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kenapa Pak Yosi? Halo sobat, ya nggak apa-apa. Tadi Bapak ditanyain mengenai ilmu negara. Ya Pak Yosi. Saya mendengar aja Undang-Undang Cipta Kerja. Saya pendengar aja ya, mohon maaf Pak Yosi, semuanya teman-teman. Ya, aman. Sambil kerja, yang dalam perjalanan jaga kondisi ya, hujan, tetap hati-hati ya, Ibu, insya Allah kita manfaatkan berbagai media sosial ya. Kalau Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube saya, itu sudah ratusan kuliah hukum ya. Itu kalau didengar ya mungkin bisa ya 1 bulan baru selesai. Apalagi mendengarnya. Banget Pak. Hah? Baru part 1, tahu part 2 Pak. Oh. Apalagi mendengarnya menjelang tidur, wah itu dipastikan tidurnya ya tambah nyenyak gitu ya. Dia Bapak Ibu ya.
berikutnya kita share aja ya. Kita share aja materinya. Nanti kita sambung lah ke masalah-masalah aktual kita ya. Saya belum buka ininya ya. Jadi untuk materi, bentar ya teman-teman ya. Kayak rapat. Bentar. Agak biasa aja. Saya mau share bentar ya. Pak Munir, monitor Pak Munir. Minta di-mute, Pak Munir. Pak Munir, monitor. Pak Munir, monitor, Pak Munir. Bentar, saya mute aja, nggak apa-apa. Saya mute dulu ya, Pak Munir. Ya, bisnis besar itu. Oke. Oke, untuk materi teman-teman bisa lihat di Google Drive ya, Ilmu Negara. Saya share ulang. Saya share screen aja ya. Saya share screen saya aja. Oke, monitor. Nah, teman-teman bisa masuk sini ya. Google Drive ya, sudah ada 14 materi. Tidak terbatas pada itu sebenarnya ilmu negara, karena Bapak Ibu bisa masuk juga. Oke, ini WhatsApp saya. Bisa masuk juga, bisa menggunakan berbagai literatur ya yang ada. Mana tadi? Ini saya masukin di chat ya. Nah, chatnya. Stop screen dulu. Saya masukin di chat. Ini teman-teman bisa download materinya di Google Drive. Ini ya. Nah, silahkan. Jadi untuk ilmu negara kita masuk ke pertemuan kedua, berarti adalah untuk slide nomor 3 dan nomor 4, itu tentang metode perkembangan ilmu negara dan asal mula negara ya. Tadi dipertanyakan oleh Pak Yusi ya, Yusi Cakramega dari Depok, kaitannya dengan hubungan ilmu negara ini dengan masalah aktual kekinian, yaitu masalah Undang-Undang Cipta Kerja misalnya ya, atau masalah berbagai masalah hukum lainnya, problematika hukum ya, yang sedang kita sama-sama saksikan sekarang gitu ya. Sebenarnya ilmu negara ini masuk di mana sih? Nah, jadi dapat saya sampaikan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman rekan-rekan mahasiswa kelas 33 ya. Untuk kita melihat kajian hukum ya. Ini saya share whiteboard, saya share screen aja ya, saya share screen. Untuk kita melihat kajian hukum itu harus minimal diketahui ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis kajian. Ada 3 jenis kajian, yaitu yang pertama kajian yang bersifat filosofis ya, atau disebut dengan ya kajian hukum yang bersifat ideal ya, law in mind ya, disebutnya sebagai law in mind ya. Nah, yang kedua yaitu disebut dengan kajian hukum yang bersifat hukum positif ya, atau law in book ya. Atau hukum ya yang hukum yang berlaku ya, hukum yang ada di dalam perundang-undangan ya. Nah, yang ketiga yang menjadi bagian dari pembahasan tentang ilmu hukum ya, kajian hukum yang disebut dengan ya law in operation atau law in action ya, law in action ya. Jadi law in mind, law in book, dan law in action ya. Law in action itu disebut juga sebagai ya hukum yang berlaku ya, hukum yang dilaksanakan ya. Karena dalam kacamata kajian hukum, kajian sosiologi hukum ya, hukum yang tidak dilaksanakan artinya hanya tertulis di atas kertas ya, di atas buku peraturan perundang-undangan ya, lembaran negara, itu tidak dikatakan sebagai hukum ya, tidak dikatakan sebagai hukum. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan ya, tidak ditegakkan ya, tidak diimplementasikan. Nah, itu ya. Nah, jadi kemana ilmu negara ini? Ya, ilmu negara ini ya menurut hemat saya ya
dan nanti teman-teman bisa berkomentar. Ini masuk ke dalam kajian yang bersifat kajian filosofis, ya, kajian teoritis, ya, atau kajian law in mind. Mengapa menjadi seperti itu? Karena kalau kita lihat isi, ya, dari ilmu negara ini tidak lain dan tidak bukan adalah teori-teori, ya, kenegaraan, ya kan, dari segi, ya, filosofis, ya, dari segi historis, ya, dari segi apalagi sosiologis, ya, termasuk tentunya yang paling penting adalah dari segi yuridisnya, ya, dari segi negara dalam bentuk, ya, bangunan hukum, gitu ya teman-teman, ya. Ini saya juga sambil live IG juga nih, biar follower saya bisa nonton, ya, dan juga mungkin bisa ikut nimbrung nanya, ya. Atau IG saya bisa di-add juga, ya teman-teman mahasiswa. Cari aja Ardian Law, ya, Ardian Law. Ini saya diketikkan di chat, ya, IG-nya, ya, Ardian_Law. Nah, ini, ya, kita cari lah, ya. Tapi, ya, di YouTube aja udah banyak gitu, ya, di YouTube juga udah banyak. Gitu ya Bapak Ibu, ya, Pak. Siapa tadi? Pak Yusi, ya, Pak Yusi. Jadi ini akan menjadi bekal. Siap. Ini akan menjadi bekal yang luar biasa buat kita, tapi memang memerlukan waktu, ya, saya kira, ya. Tidak cukup hanya dengan sekali saja. Saya aja, ya, kuliah hukum, ya, dari S1, S2 sampai S3 itu kayaknya baru merasakan benar-benar manfaat ilmu negara ini justru ketika saya sekarang sedang ambil S3, ya. Saya flashback lagi akhirnya ke namanya teori negara hukum kemakmuran, ya. Saya flashback lagi ke yang namanya, ya, teori negara hukum formil, ya. Saya flashback lagi ke pelajaran-pelajaran tentang politik hukum, ya. Politik hukum sih sebenarnya di S2 dapat, ya, di S2 dapat, tapi sebenarnya hampir hampir sama dengan kajian ilmu negara, karena politik hukum itu sebenarnya adalah cita-cita hukum, ya, idealisme hukum, ya. Tapi memang lazim disebut sebagai politik hukum. Maka kalau kita bicara politik hukum, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan negara, ya. Di mana tujuan negara itu bisa kita lihat, ya, tentunya bisa kita lihat, ya, dalam dokumen-dokumen yuridis yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam konteks ke-Indonesiaan. Terus mengenai literatur, saya ingin Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak cukup dengan slide, ya, 14 slide yang saya sampaikan. 14 slide itu saya ambil dari bukunya Kansil, ya. Ini bukunya, ya, buku Kansil. Itu nggak kelihatan, ya. Saya ya, virtual background-nya saya ini dulu. Matiin dulu, ya. Ini kelihatannya saya kayaknya mewah banget rumah saya, ya. Padahal itu virtual background itu impian aja tuh. Mungkin, ya, 100 tahun lagi baru bisa punya kayak gitu. Sambil live IG, Pak. Sambil live IG kan, Pak? Sambil live IG kan? Iya, betul. Iya. Nah, ini sebenarnya ini background-nya, ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini, ya, ilmu negara. Selain itu, teman-teman juga, nah ini agak susah ini, ya. Ini luar biasa bukunya, ya. Problematika dan solusi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ya. Di sini kalau kita baca, kita akan menyadari, ya, apa yang terjadi di dalam negara ini, terutama dalam hal, ya, perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen, ya, yang sudah terjadi sampai dengan 4 kali. Bagaimana pertempuran ideologi, pertempuran politik, ya, konsepsi di dalam terbentuknya, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang perubahan. Itu, ya, teman-teman, ya. Teman-teman bisa baca itu, tapi memang sulit saya kira untuk mencari bukunya karena ini buku-buku lawas, ya. Tapi tidak terbatas pada itu, ya, bisa juga mencari di buku-buku lainnya, itu, ya. Jadi kembali tadi dapat kita simpulkan dari pertanyaan Pak Yusi, ya. Intinya apa? Intinya kita sedang membahas, ya, sebuah teori-teori besar kenegaraan yang itu akan sangat relevan, ya, ketika teman-teman, Bapak Ibu, ya, pertama tentunya dalam rangka riset, ya, kedua tentunya dia dalam rangka melakukan, ya, upaya-upaya hukum, gitu, ya, di bidang apapun, ya, terutama kaitannya dengan hukum-hukum yang, ya, bersifat hukum-hukum
kenegaraan ya, hukum-hukum kenegaraan itu terdiri dari hukum tata negara ya, hukum administrasi negara ya, dan juga hukum keuangan negara, termasuk juga di dalamnya hukum pajak tentunya ya, termasuk juga hukum ranah-ranah hukum publik yang lain ya. Di situ bisa kita manfaatkan ya teori-teori kenegaraan ya, terutama misalnya teori tentang asal mula negara ya, karena teori asal mula negara itu ya akan memberikan background ya, history ya kepada kita ya, untuk mengingatkan terutama ya kepada kita, termasuk juga nanti mungkin pada pihak-pihak yang kita tuju ya di dalam di dalam argumentasi kita, untuk melihat permasalahan hukum itu secara lebih filosofis ya, secara lebih luas ya, secara lebih substantif ya. Ini kadang-kadang orang hukum ya terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang sangat kaku ya, terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang sangat saya katakan prosedural ya. Padahal prosedur ya, hukum acara ya itu dimaksudkan ya untuk mencapai suatu tujuan, dan tujuan itu yang kemudian dilupakan ya. Seperti misalnya saya di bidang hukum pajak ya, di bidang hukum keuangan negara ya, kadang-kadang hal-hal yang bersifat prosedural ini ya akhirnya bisa menimbulkan permasalahan ya, tidak tercapainya tujuan keadilan yang diinginkan oleh undang-undang ya. Nah, misalnya ini saya kaitannya dengan kepabeanan ya, kebetulan saya di bidang kepabeanan. Misalnya ketika ada orang sedang melakukan pemberitahuan, ini agak meluas nggak apa ya, pemberitahuan impor barang gitu ya, orang memberitahukan impor barang, kemudian barang impornya itu kemudian dia misalnya sudah dikeluarkan ya dari kawasan pabean ya, dari pelabuhan, barang impornya sudah keluar. Nah kemudian baru diketahui adanya kesalahan pada dokumentasi ya impornya ya, misalnya pada pemberitahuan impor barang dari jumlah yang seharusnya 100 gitu ya, ternyata terekam ya, terisi ya pada dokumen impornya itu hanya terisi misalnya 1000 ya. Nah, padahal nyata-nyatanya seharusnya 100 gitu ya. Nah, ternyata di undang-undang ya, kalau kita lihat di undang-undang kepabeanan itu sudah tidak bisa dilakukan perubahan data PIB misalnya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Tentunya nanti teman-teman bisa lihat contoh lain sesuai dengan bidang hukum teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, tentunya dengan cara seperti ini, kalau memandang hanya dari segi satu pasal gitu ya, kalau memandang hanya dari satu pasal saja, ini berakibat ya akan tidak tercapainya keadilan substantif ya, tidak tercapainya keadilan substantif. Secara prosedural memang benar. Jadi kalau sudah lewat dari barang lewat pelabuhan ya sudah, datanya itu sudah tidak bisa diperbaiki ya. Padahal yang dimaksud dengan tidak dapat diperbaiki itu maksudnya tidak dapat diperbaiki oleh si importir itu secara mandiri gitu ya. Nah, tapi di situ ada kewajiban negara, ada kewajiban ya petugas ya, ada kewajiban aparat ya yang administrator ya untuk memperbaiki. Nah, ini yang kadang-kadang hal-hal seperti ini banyak tidak dipahami ya oleh orang-orang yang tidak belajar hukum, yang hanya membaca 1-2 pasal saja. Tapi kalau kita sudah belajar hukum ya, apalagi ini sudah belajar ilmu negara, kita akan luas sekali nanti pandangan kita tentang hukum ya. Kita akan melihat dari segi tujuannya, kita akan melihat dari segi falsafahnya ya, kita akan melihat ya, dari segi sosiologisnya. Sehingga memang nanti orang hukum itu selalu akan menjadi ya incaran gitu ya, akan menjadi sasaran gitu ya. Sasaran untuk apa? Untuk menjadi narasumber gitu ya, menjadi orang yang senantiasa ditanya ya. Nanti handphonenya biasanya ya susah diemnya itu, ditelepon dia nanya ini nanya itu ya. Apalagi sudah bergelar SH gitu ya, sarjana hukum ya, dianggapnya semua hukum tahu ya. Makanya itu menjadi tantangan sendiri buat teman-teman ya, Bapak-bapak Ibu-ibu semua ya, ketika sudah menyandang gelar sarjana hukum ya, itu artinya sudah cap gitu ya, sudah cap tertempel di dahi kita ini orang hukum ya, kita ini mengerti hukum. Makanya itu sebenarnya suatu motivasi ya, suatu cambuk buat kita ya untuk senantiasa ya connect dengan dunia hukum. Bagaimana caranya? Ya tentunya ya sekarang ini sudah ada media sosial, ya sudah ada Google, internet segala macam, kita bisa manfaatkan itu. Yang
yang saya rasakan paling mantap gitu ya di dalam kita mengupgrade ilmu hukum ini tentunya juga melalui ya cara menulis gitu ya, memproduksi ya, membuat kajian-kajian ya, membuat publikasi-publikasi. Wah, itu luar biasa sekali. Dan tadi itu memang biasanya dosen yang melakukan hal seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman semua yang memiliki minat ke arah sana ya untuk alhamdulillah untuk bisa masuk bisa terus ya di bidang hukum ini. Saya kira itu ya sebagai pengantar, di pengantarnya kepanjangan. Baik, saya ingin share tentang saya share screen lagi. Jadi kita masuk ke ilmu negara pertemuan ketiga, Bapak Ibu. Ini artinya apa? Ini tentang metodologi ilmu negara. Ini sangat penting sekali ya. Jadi kita sangat penting sekali mempelajari materi ini. Ini kaitannya dengan nanti selain kita mempelajari metodologi ya, ilmu negara, kita juga nanti akan mengkaitkannya dengan dua metodologi besar ya di dalam memahami hukum ya, sehingga melahirkan nanti dua aliran hukum ya, melahirkan dua mazhab hukum yang itu saling melengkapi ya. Walaupun saling bertentangan metodenya, walaupun saling bertentangan nanti kesimpulan akhirnya, tapi sebenarnya dua metode besar ini ya, yaitu metode yuridis normatif ya, dan metode sosiologis historis ya. Ini adalah dua metode ya yang saling melengkapi. Nanti kalau Bapak Ibu bikin tesis ya atau bikin skripsi, itu pakai dua metode itu, ya, metode empiris atau sosiologis historis ya, dan metode yuridis normatif. Apa itu dua metode itu nanti kita akan jelaskan, saya akan jelaskan di dalam pertemuan ini ya, pelan-pelan ya, karena memang ini ya bahasanya ya kadang-kadang terlalu terlalu tinggi gitu ya. Saya akan coba jelaskan dengan cara yang sederhana ya. Nah, jadi sebagai sebuah ilmu, ini belum saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Takutnya ini mengulang nih, belum ya? Oke, kalau belum saya lanjut ya. Jadi sebagai sebuah ilmu negara tentunya punya metode dan sama khas dengan ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu sosial ya, masuk juga ilmu eksak ya, juga mempunyai metode yang disebut dengan metode ilmiah. Cara bekerjanya sama ya di mana-mana, yaitu adanya pemikiran ya, dari pemikiran itu kemudian dianalisis ya, dievaluasi ya, kemudian dilakukan pencakupan dalam teori ya, riset digunakan ya, sampling ya, dalam mencapai ya sebuah tujuan haluan ya, untuk menyelidiki, untuk meneliti sebuah negara ya. Sehingga ada dua tujuan dalam ilmu negara, yaitu yang bersifat sebagai pure science dan bersifat sebagai apply science gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sih untuk tambahan untuk ini aja, pengantar aja. Nah, ilmu negara sendiri sebenarnya gabungan ya, ataupun hasil gitu ya dari berbagai cabang ya, ataupun metode yang terkait dengan berbagai ilmu-ilmu lain ya, yang mendukung dari ilmu negara ya, mulai dari metode eksperimental ya, metode historis ya, metode komparatif, metode sosiologi ya, metode biologi, sampai dengan metode legalistik. Tentunya kita sebagai mahasiswa hukum nanti kita akan fokus ke metode legalistik. Nah, ini apa maksudnya ada berbagai metode yang kemudian ada tanda panah ke ilmu negara? Ini maksudnya ilmu negara itu tidak lain adalah ya hasil ya berbagai ilmu ya, hasil kumpulan gitu ya, berbagai ilmu bantu ya, yang juga membahas objek tentang negara gitu ya, dengan berbagai metodenya masing-masing gitu ya teman-teman ya. Nah, dari 6 metode ini sebenarnya dapat dibagi ya menjadi dua metode yang lebih dua metode yang lebih besar ya, yaitu metode deduktif dan metode induktif. Nah, apa itu metode deduktif dan metode deduktif? Ini adalah dua cara bekerja untuk mengambil sebuah kesimpulan ilmu ya, atau sebuah ya kesimpulan teori. Metode deduktif ini dimulai dulu dengan premis mayor ya, dimulai dulu dengan sebuah pernyataan umum ya, nilai ya, norma ya, kaidah
kriteria dirumuskan. Bagaimana cara merumuskan gambaran umum ya, norma ya, atau premis mayor itu dengan menggunakan metode-metode yang bersifat filosofi ya, yang bersifat perenungan, yang bersifat logika, yang bersifat rasional ya. Jadi seperti misalnya yang dilakukan terhadap aliran hukum alam. Nanti Bapak-Bapak Ibu catat ada yang namanya aliran hukum alam ya, atau yang disebut juga dengan aliran hukum kodrat ya, atau yang disebut juga, sama itu nanti bagian juga dari bagian civil law ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan sistem hukum yang ada di dunia ya, yang ada di Eropa terutama ya, yaitu civil law dan Anglo-Saxon, maka ini sebenarnya cara berpikir metode deduktif ini ya, cara berpikir metode deduktif ini nantinya juga akan melahirkan satu sistem hukum besar yang juga menjadi warisan ya, sistem hukum di Indonesia, yaitu disebut dengan sistem hukum civil law, yaitu membuat dulu norma-norma, kaidah-kaidah, nilai-nilai, asas-asas, prinsip-prinsip dalam sebuah ya, dalam, kalau di dalam civil law itu nanti dituangkan ya di dalam bentuk kodifikasi. Nah, ya, tapi kalau kita nanti beranjak ke sistem hukum ataupun aliran yang lebih awal ya, yang lebih dulu dari sistem hukum sipil law, misalnya aliran hukum alam, aliran hukum kodrat ya, kemudian juga nanti misalnya bagaimana pemikiran kaum Stoa ya, bagaimana pemikiran aliran hukum Romawi ya, itu memang menggunakan tadi metode deduktif, yaitu dari sebuah dibuat dulu gambaran-gambaran umumnya untuk untuk digunakan dalam menilai ya, untuk digunakan di dalam menganalisis, untuk digunakan ya di dalam untuk diimplementasikan ke dalam suatu peristiwa konkret. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan metode deduktif. Dan itulah salah satu metode yang ada di dalam ilmu negara yang menghasilkan teori-teori kenegaraan. Nanti tokoh-tokohnya teman-teman mungkin dapat catat dulu. Salah satu metode deduktif ini misalnya nanti menghasilkan ya pemikiran ya, yang misalnya pemikirannya Rousseau ya, Jean-Jacques Rousseau ya, ataupun Montesquieu ya, ataupun misalnya tokoh Hobbes ya, Thomas Hobbes ya, ataupun John Locke ya. Kayak misalnya tokoh Machiavelli ya, tokoh Machiavelli. Itu juga mereka menggunakan ya cara berpikir bisa deduktif, bisa juga induktif ya. Tapi intinya ketika teori-teori itu lahir ya, pasti akan melalui dua metode ini, bisa deduktif, bisa induktif. Mana yang deduktif, mana yang induktif, nanti kita lihat ya, nanti di slide-slide berikutnya. Berikutnya metode induktif. Nah, kebalikan dari metode deduktif ya. Jadi logika yang digunakan di dalam metode induktif ini, kalau tadi deduktif itu dirumuskan dulu norma besarnya, norma umumnya ya, untuk menganalisis peristiwa-peristiwa konkret ya. Kalau metode induktif ini sebaliknya ya. Jadi ya untuk menetapkan kebenaran umum ya, untuk menetapkan norma ya, untuk menetapkan kriteria ya, itu dipakai ya, didasarkan kepada peristiwa-peristiwa tertentu ya. Jadi ditimbulkan dulu ya dari adanya presiden ya, istilahnya presiden ya, bukan presiden ya, presiden, adanya peristiwa tertentu ya. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini, nah di situ diambil kesimpulan ya, diambil analisa ya, diambil satu gambaran umum ya, sehingga menjadi sebagai known fact ya, sebagai fakta yang diketahui secara umum ya. Nah, sehingga nanti menghasilkan sebuah premis ya, sebuah norma, sebuah kesimpulan ya, dari berbagai peristiwa-peristiwa ini. Makanya metodenya menggunakan metode observasional, eksperimental, historikal ya, juga bisa menggunakan komparatif method. Dan ini memang yang paling banyak ya, bukan paling banyak ya, salah satu yang besar juga induktif method ini, tokoh-tokohnya juga nanti banyak dihasilkan dari metode induktif methods ini, atau yang lazim juga dikenal dengan metode aliran sosiologis ya, historis ya, atau juga disebut sebagai aliran
empiris, genetis. Nah, ini memang banyak istilah ya. Ya, teman-teman ya. Jadi tapi nanti lambat laun akan paham ya. Nah, ini berasal dari sebuah pemikiran ya, berasal dari sebuah metode yang disebut dengan metode deduksi. Gitu ya. Baik, kita mulai, kita lanjut. Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah dua-duanya tentunya, karena ilmu hukum yang hanya ya mengandalkan kepada metode induksi ya, metode deduktif ya, yaitu kajian-kajian yang bersifat filosofis ya, kajian-kajian yang bersifat teoritis ya, kajian-kajian yang bersifat normatif ya, dia itu akan kehilangan jadi gini ya, kalau menurut Profesor Djoko Sutono ya, jadi metode deduktif itu dikatakan sebagai jiwa ya, dikatakan sebagai jiwa Bapak Ibu ya, dikatakan sebagai jiwa ya, jiwa dari apa? Dari hukum ya, atau jiwa dari suatu ilmu ya, termasuk juga ilmu hukum dan ilmu negara. Nah, sedangkan metode induktif ya, itu materialnya ya, raganya gitu ya. Nah, jadi itu harus saling melengkapi, karena kalau kita hanya fokus kepada ya normatif saja ya, kepada filosofis ya tadi ya, teori-teori yang sifatnya melangit ya, bahkan dikatakan kadang-kadang terlalu idealis ya, tidak realistis akhirnya ya. Akhirnya hukum menjadi tidak realistis ya. Hukum hanya ya seperti sebuah ya dongeng-dongeng ya, hayalan-hayalan yang tidak pernah ya diimplementasikan. Nah, tentu itu tidak boleh seperti itu hukum. Hukum tetap harus realistis ya. Seperti tadi yang saya katakan, ada hukum yang hanya di atas kertas gitu ya. Seperti misalnya equality before the law ya. Persamaan di depan hukum ya. Pada kenyataannya tidak pernah ada persamaan di depan hukum ya. Pada kenyataannya ya hukum sangat diskriminatif ya. Hukum sangat ya tajam ke atas, terbalik ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Itu harus di mix ya. Jadi antara hal-hal yang bersifat kajian idealistis ya, harus senantiasa dicari titik temunya ya dengan kajian-kajian yang bersifat realistis ya, atau tadi sosiologis ya, dan bersifat empiris ya, gitu ya teman-teman ya. Berat ini ya. Tapi ini menarik sebenarnya ya. Kalau yang ingin mendalami tentang metode dari ilmu hukum ya. Saya kira itu ya. Gimana Pak Rudiana? Tambah ngerti apa tambah Pak? Pusing ini? Ya, pelan-pelan Pak. Pelan-pelan ya, siap. Pasti dibaca ya. lagi. Nanti dibaca lagi. Nanti saya kasih lah itunya. Buku-bukunya ya. Ada sih yang bentuk-bentuk PDF, bisa dicari juga. Jadi teman-teman seorang enak sekali dengan adanya teknologi ya, informasi sekarang ini ya. Teman-teman bisa cari itu di ya Google ya, Google Scholar misalnya ya, Google Scholar ya, cari aja ilmu negara, wah itu datang ya ratusan ya, ada PDF-nya, tinggal download ya. Tapi kalau bisa beli buku ya, karena memang baca buku itu lebih enak ya, lebih masuk gitu ya, apalagi kita yang udah berumur ini ya, melihat layar terus ya, mata lama-lama burem ya. Ya Bapak Ibu. Bukunya apa Pak? Referensi Pak? Referensi sih saya tadi ya. Tadi ilmu negara dari Kansil, ini ya bukunya Prof. Dimyati Hartono, sarjana hukum ya. Dimyati Hartono. Ini luar biasa nih, tapi emang jarang, tapi mudah-mudahan sih ada lah di Bukalapak apa di Tokopedia gitu ya. Terus ada lagi ilmu politik, sebenarnya saya mau ambil dulu ya. Nah, bisa juga pakai ini bukunya ilmu politik Profesor Dr. Miriam Budiharjo, Ibu ya, Ibu Miriam Budiharjo ya. Jadi ini bukan kajian hukum, tapi minimal di sini definisi-definisinya ya, pengetahuan-pengetahuan, deskripsi-deskripsinya tentang negara sudah sangat ya lengkap sekali ya, sangat banyak sekali.
Bisa juga pakai ini ya, pengantar hukum Indonesia ya, dari Kansil pengantar hukum Indonesia ini juga sangat terkait juga ya, bisa di sini diterangkan banyak sekali ya kaitannya dengan ilmu negara juga, karena ilmu negara itu luas sekali. Nanti kita akan kalau disimak di sistematika ilmu negara di pembahasan sebelumnya itu ternyata ilmu negara itu ada dua ya, ilmu negara dalam arti luas dan ilmu negara dalam arti sempit. Ilmu negara dalam arti luas itu sebenarnya mencakup juga ya hukum tata negara, hukum administrasi negara ya, termasuk juga hukum antar negara, termasuk juga di dalamnya bahkan hukum-hukum publik ya, bahkan hukum perdata itu juga kalau dilihat di sistematikanya Jelinek ya Bapak Ibu itu masuk ke dalam ilmu negara ya. Tapi tentunya ya di bahasan kuliah kita ini kita akan sangat batasi. Yang dimaksud dengan ilmu negara di sini adalah ilmu tentang negara secara sosiologis ya, dan ilmu negara secara historis, kemudian ilmu negara secara yuridis, artinya dari segi konstitusinya ya. Karena untuk hukum tata negara, untuk hukum administrasi negara, hukum antar negara atau hukum internasional itu nanti akan dibahas tersendiri ya di dalam mata kuliah tersendiri ya. Nanti dosennya juga beda lagi ya, hukum tata negara mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu akan ketemu dengan Pak Marjan ya, Pak Marjan Miharja ya, untuk hukum administrasi negara juga ya. Mungkin macam-macam nanti dosennya ya, di IBLAM banyak ya. Dosen bagus-bagus semua ya. Tinggal nanti teman-teman Bapak-bapak bisa ya menjalin terus ya komunikasi dengan para dosen ya. Saya kira itu ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu tahu dari kajian ilmu negara itu menyimpulkan, mengambil salah satu pemikiran tentang perkembangan pikiran manusia yang digagas oleh Auguste Comte. Ini juga nanti dikaitkan dengan perkembangan negara ya, perkembangan ilmu negara ya. Jadi kalau menurut Auguste Comte tentunya dia mengambil riset ya, mengambil sampel, mengambil contoh kondisi di Eropa, tentunya karena memang ilmu negara yang kita pelajari berasal dari benua Eropa. Manusia menurut pemikirannya Auguste Comte itu berkembang di awal sekali menggunakan berada di fase teologis ya, artinya ya sangat mementingkan, sangat memikirkan ya, sangat tergantung kepada religi ya, religius, kepada kehendak Tuhan ya. Nah, itu mungkin berdasarkan sejarah tentunya ya, sejarah di Eropa pada saat itu ya, berkembangnya agama yang sangat kuat ya, mendominasi ya, menguasai ya sendi-sendi negara ya, pemikiran-pemikiran ya, seluruh tatanan hidup ya rakyat manusia pada saat itu dikuasai, disentralisasi dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang bersifat teologis. Nah, kemudian Auguste Comte melihat sesudah fase teologis manusia itu berkembang. Ternyata tidak lagi terlalu religius gitu ya, mulai bersifat realistis gitu ya, artinya di fase metafisis. Artinya sudah mulai berpikir untuk dirinya sendiri, tidak terlalu tergantung kepada kehendak Tuhan. Tentunya ini dengan fase di Eropa ya, ini menurut Auguste Comte. Sehingga berkembang menjadi fase metafisis. Dan terakhir, fase positif ya, ini menurut Auguste Comte. Apa itu? Di mana manusia di sini sudah lebih mengandalkan, sudah lebih fokus ya, sudah lebih mengutamakan kepada pengalaman empiris, pengalaman indrawi ya, tidak lagi menggunakan ya, tidak lagi bersifat metafisis ya, ataupun yang bersifat teologis. Jadi sudah lebih materialistis gitu ya. Karena memang di sini berkembang sekularisme ya, terutama di benua Eropa ya. Ini kita kembali ya, bahwa kita sedang mempelajari Eropa ya. Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu mungkin mempelajari di fakultas hukum yang lain ya, misalnya hukum Islam, tentunya berbeda ya. Berbeda ini karena memang yang kita pelajari pemikiran-pemikiran dari barat. Kita ambil yang cocoknya gitu ya, kita buang yang tidak cocoknya. Tapi minimal kita tahu dulu pemikirannya gitu ya. Kalau sudah tahu ya kita manfaatkan gitu ya. Nah, ini tapi ini ada benarnya juga, karena memang ini tentunya berasal dari pemikiran, dari metode ya, metode induksi ya, induktif, yaitu dari ya segi historikal dan dari segi sosiologi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dikaitkan dengan ilmu negara, ternyata
ya juga mengalami ya perkembangan negara, terutama di Eropa, lagi-lagi di Eropa juga mengalami 3 fase ini ya. Fase teologis, fase metafisis, dan fase positif. Fase teologis artinya negara-negara pada saat itu ya, dimulai dari zaman purba gitu ya, sangat ya bergantung ya, sangat terikat kepada hal-hal yang bersifat gaib ya, supernatural ya, dimulai di zaman purba ini ya, sampai dengan era ya raja yang bersifat ketuhanan ya, the divine king, the divine right of king. Jadi raja-raja pada saat itu ya di dikatakan ya, di raja-raja pada fase teologi ini dikatakan sebagai jelmaan Tuhan gitu ya. Dikatakan juga sebagai anak Tuhan. Ya, dikatakan juga sebagai wakil Tuhan ya. Jadi memang walaupun dia raja tapi dia mendapatkan pembenaran dari cara pandang teologis. Itulah negara-negara yang berkembang di fase teologis ya. Nanti ada banyak alirannya, ada banyak tokoh-tokohnya, ada Augustinus ya, ada Thomas Aquinas ya, ada kaum Stoa ya, ada banyak sekali di zaman-zaman Yunani ya, Plato segala macam ya. Teman-teman bisa lihat itu masuk ke dalam aliran fase teologis. Nah, kemudian di ajaran berikutnya, Plato masuk ke aliran metafisis ya. Jadi dia tidak murni teologis karena Plato, Aristoteles ya, kaum skolastik sampai dengan Hegel ini masuk ke fase metafisis ya. Artinya tadi ya, fase pertengahan antara teologis dan fase positif. Nah, terakhir di era Renaissance ya sampai dengan sekarang itu adalah fase positif, di mana negara ya sudah lebih didasarkan ya kenegaraan, teori-teori kenegaraan, termasuk praktek-praktek kenegaraan sudah lebih maju dalam maju ini maksudnya berkembang ya, karena ini belum tentu juga yang positif ini, fase positif ini lebih baik daripada fase sebelumnya ya, karena ini hanya melihat dari segi perbedaan cara pandangnya ataupun pikirannya ya, dasar pemikirannya ya. Jadi yang fase positif ini tadi apa? Fase yang bersifat empiris ya, yaitu dari mulai zaman Renaissance sampai dengan sekarang, sampai dengan zaman sekarang. Intinya itu ya teman-teman ya. Jadi itu perkembangan ilmu negara, begitu juga sumber-sumbernya. Memang dapat kita sampaikan, kita menggunakan 2 sumber besar, yaitu sumber Eropa kontinental dan sumber Anglo-Sakson ya. Sumber Eropa kontinental ya, itu yaitu yang berasal ya dari negara Yunani ya, termasuk juga negara Romawi ya, termasuk juga di dalamnya tentunya Belanda ya, yang kita wariskan sistem hukumnya ya, Prancis ya, Jerman ya, apalagi bapak ilmu negara juga berasal dari Jerman, yang itu tidak lain merupakan warisan dari sistem hukum Romawi. Kemarin ya di mata kuliah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana bisa berkembang hukum Romawi ya, termasuk hukum Yunani itu di benua Eropa dengan menggunakan teori resepsi, yang intinya adalah pengembalian, peninjauan kembali ataupun kesadaran untuk kembali kepada warisan nenek moyang, warisan masa lampau, karena bangsa Eropa ya, terutama di Eropa Barat itu menganggap bahwa Eropa Timur, bahwa kerajaan Romawi ya, kekaisaran Romawi itu sebagai ya warisan, sebagai leluhur ya, sebagai leluhur yang memiliki keilmuan ya lebih tinggi ya, sehingga mereka memang mengadopsi ya, menjunjung tinggi warisan-warisan dari peninggalan Romawi kuno, termasuk tadi juga dari bangsa Yunani. Nah, kemudian yang sumber kedua yaitu sumber Anglo-Sakson ya, ini adalah sumber yang berasal dari negara Inggris dan negara Amerika. Itu ya Bapak Ibu, ini perlu kita pahami ya, hal-hal yang bersifat sejarah seperti ini ya, agar nanti kita belajar hukum kita tahu rootnya ya, kita tahu akarnya ya, kita tahu silsilahnya. Jangan sampai kita ngomong tentang ya satu konsep, satu pasal ataupun satu asas kita tidak tahu ini asalnya dari mana, dari Eropa ya, dari Amerika ya. Kalau Amerika ataupun dari Inggris, ini berarti Anglo-Sakson. Anglo-Sakson dia sistem hukumnya apa? Sistem hukumnya common law. Common law tradisinya seperti apa ya? Itu kita harus bisa bedakan dari sekarang ya. Karena kalau orang hukum ya, nah, dia memang senantiasa ya melihat hukum itu ya dari segi sistem hukumnya ya, dari segi
metodologinya, termasuk juga tentunya dari segi tradisi hukum. Itu Bapak Ibu ya. Saya ngomong ngegas memang ya. Pelan-pelan ya. Kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Ini sambil hujan-hujan ya depan ini saya ini. Apa namanya? Di teras ya. Hujan rintik-rintik begini sore ya. Menjelang weekend ya sambil kuliah hukum. Wah, nikmat sekali ya. Buat saya nikmat, buat teman-teman mungkin ya pusing juga dengerinnya ya. Pak Munir ini udah pulang kayaknya. Wah, alhamdulillah. Pak. Ya. Kantong penuh langsung pulang kayaknya nih. Fingerprint ya, habis fingerprint. Habis fingerprint ya. Kantong penuh lah ya kalau udah pulang gitu weekend kita ya. Oke, sambil dengerin Pak ya. Oke Pak, ya siap dilanjut. Save apa? Itu ya, selamat jalan ya. Selamat jalan ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya Pak. Ya oke. Dan awas kepleset. Sambil denger kuliah sambil jalan itu luar biasa ya. Nanti didengar lagi rekamannya ya, saya share biar teman-teman update terus ya tentang ilmu hukum. Jadi 2 aliran besar ini ya Bapak Ibu yang harus Bapak tahu, yang harus Bapak Ibu pegang, yaitu aliran normatif yuridis. Ini yang paling penting dan inilah yang menjadi favorit para mahasiswa hukum karena kalau bikin kajian pasti normatif yuridis. Enak. Kenapa? Karena cuma studi literatur ya, cuma studi pustaka. Tidak perlu terjun ke masyarakat ya, tidak perlu sampling, tidak perlu wawancara, tidak perlu ya melakukan penelitian lapangan. Karena memang aliran yuridis normatif ini kalau nanti dikaitkan dengan metode penelitian untuk ya menghasilkan ya pendapat-pendapat hukum ya, termasuk juga di dalam pembuatan skripsi ataupun pembuatan tesis ya atau pembuatan disertasi ya, itu memang mengandalkan kepada metode aliran yuridis normatif ini yang tadi menggunakan metode deduksi atau metode rasio atau metode logika ya. Jadi hanya mengandalkan kepada rasio, logika ya, logika hukum ya. Logika hukum itu apa? Ya, tentunya ya yang disebut juga dengan ya rasio desidensi ya, rasio hukum, yaitu ya menggunakan metode ya deduksi ya, artinya dirumuskan tadi ya norma-normanya untuk diterapkan ke dalam suatu peristiwa konkret. Ini sepertinya mudah ya, tapi pada prakteknya tidak mudah. Kenapa? Karena untuk merumuskan norma, kalau itu nanti kaitannya dengan permasalahan-permasalahan kekinian itu tidak mudah gitu ya. Seperti misalnya Pak siapa tadi? Pak Lusi, Siapa? Pak Yusi. Pak Yusi ya. Tadi bertanya, Pak, ini bagaimana Pak kami sebagai perusahaan menyikapi kondisi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari situ menggambarkan tidak mudah gitu ya untuk menentukan norma yang berlaku aja itu nggak mudah. Karena kenapa? Ya, tadi itu ya ada yang namanya ya bagaimana keberlakuannya ya, bagaimana harmonisasinya. Artinya masalah taruhlah masalah perburuan ya atau masalah hukum misalnya pajak lah gitu ya. Itu kan banyak sekali undang-undang yang terkait ya, tidak hanya satu undang-undang ya. Misalnya tadi ya Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang HPP ya, ataupun bisa dilihat juga misalnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya. Sekarang misalnya kaitannya dengan hukum acara ya ataupun prosedur perpajakan ya, kaitannya dengan Undang-Undang ITE ya, misalnya tentang faktur pajak elektronik itu bisa enggak ya, bagaimana status pembuktiannya, bagaimana otentisitasnya ya, bagaimana kewajiban-kewajiban ya dari pihak perusahaan ya. Nah, itu tentunya banyak sekali ya. Dan itu memang tidak mudah. Ya, itu harus menggunakan rasio-rasio hukum ya. Itu nanti masuk ke yang namanya penafsiran hukum ya, penafsiran hukum. Metodenya apa? Bisa dengan menggunakan asas preferensi ya, asas preferensi hukum. Misalnya ya, asas preferensi hukum itu lex specialis derogat legi generalis ya, atau lex superior derogat legi inferior ya, atau
ya lex posteriori derogat legi a priori. Nah, itu sudah hafal belum tuh ya? 3 ya asas preferensi hukum ya. Hukum yang lebih dulu mengesampingkan hukum yang lebih lama ya. Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah ya. Hukum yang lebih yang lebih khusus ya lex spesialis derogat legi lex spesialis derogat legi generalis ya. Hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum ya. Nah, itu ya. Jika rumit menentukan norma itu nggak gampang, nggak cuma baca pasal kita tahu norma. Wah, itu bukan orang hukum ya. Itu anak SMA juga bisa ya, anak SMP juga bisa ya. Tapi orang hukum tadi itu ya harus melihatnya secara luas, ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kembali ke pengertian yuridis normatif apa itu. Jadi normatif itu berasal dari kata norma ya, norma. Apa itu norma? Yaitu suatu keharusan ya. Suatu keharusan ya. Nah, kalau secara terminologi ya, etimologi ya, secara bahasa di norma itu artinya siku ya, siku ya. Kalau kita ya insinyur ya, dan Pak Munir tadi kayaknya insinyur itu ya. Nah, kalau bikin bangunan gitu ya, nah itu pakai siku ya, pakai penggaris lah gitu. Nah, itulah norma, itu penggaris ya untuk ya bikin pintu ya, bikin jendela ya, biar jangan ya mencong-mencong ya, maka pakai penggaris. Nah, itulah norma ya. Suatu keharusan disebut juga solen ya, das solen. Makanya nanti ya teman-teman biasakan ya kalau bikin kajian ya rumuskan dulu das solennya apa. Das solen itu dari mana? Dari norma ya. Norma itu luas ya. Bisa ya doktrin ya, bisa peraturan perundang-undangan ya, bisa pendapat para ahli ya, bisa asas hukum ya, itu masuk ke dalam rumusan norma. Tapi memang dibagi lagi nanti ya, ada yang namanya bahan hukum primer ya, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder ya. Bahan hukum sekunder itu artinya yang selain peraturan-peraturan perundang-undangan ya, yang bersumber dari buku, yang bersumber dari ya jurnal ya, pendapat-pendapat para ahli. Itulah norma, itulah kajian yuridis normatif ya. Itu jangan dianggap sepele ya. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu mau kasih analogi, itu seperti kita pelajaran agama lah gitu ya, terutama yang agama Islam di sini ya. Menentukan misalnya bagaimana hukumnya ya. Hukumnya apa misalnya ya? Hukumnya makan daging gitu ya. Itu kan di dalam, kalau yang orang Islam itu kan ribet itu ya, makan daging apa misalnya daging biawak kan, ada hadisnya ya kan, ada ya kiasnya ya, ada pendapat ulama ya, ada pendapatnya ya kiai ya. Oh, itu nggak ribet, nggak mudah gitu ya. Seperti itulah hukum itu ya. Jadi teman-teman harus biasakan itu ya. Nah, nanti ada caranya, ada skemanya biar kita bisa terbiasa gitu ya. Bisa terbiasa ya. Tapi pelan-pelan ya. Nanti itu yang disebut dengan argumentasi hukum ya. Memang argumentasi hukum itu khusus ya, dimiliki oleh Fakultas Hukum ya. Yaitu memang selalu ya selalu berangkat ya dari hukum positif. Memang selalu berangkat dari hukum positif. Nah, nanti dari hukum positif itu ya akan dicari ya, akan dibedah akar permasalahannya ya, secara filosofis ya, ataupun secara sosiologis. Kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yaitu yuridis ya. Jadi tadi normatif, norma, solen, keharusan ya, tanpa mempedulikan keadaan ya, tanpa mempedulikan kenyataan. Nah, berikutnya yang disebut dengan yuridis ya. Yang disebut dengan yuridis ini artinya apa? Hukum ya. Yuridis apa? Hukum ya. Melihat dari segi hukumnya saja ya. Melihat dari segi hukumnya saja ya, disebut dengan yuridis ya. Nah, jadi normatif yuridis itu dapat disimpulkan adalah suatu metode berdasarkan rasio ya, logika saja ya, dan menjauhkan diri dari kenyataannya. Makanya kadang-kadang kajian yang bersifat yuridis normatif kadang-kadang memang seolah-olah seperti kajian yang melangit gitu ya, tidak membumi karena terlalu ideal ya. Tapi itulah hukum ya, itulah hukum. Hukum itu harus punya
sebuah harus punya sebuah pegangan ya yang bersifat abadi ya, hukum abadi ya. Seperti misalnya apa hukum abadi itu? Hak asasi manusia ya. Itu hukum yang abadi ya. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun ya. Nah, tapi tentunya nanti banyak anasir-anasirnya, kajian-kajiannya dalam hal apa ya, hak asasi manusia itu apa, definisinya seperti apa ya. Tapi intinya itu merupakan bagian dari kajian yang bersifat normatif. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yuridis normatif ini ya nanti akan melahirkan berbagai cabang-cabang pemikiran yang bersumber tadi dari metode induksi, metode deduktif ya, kemudian melahirkan aliran yuridis normatif dan kemudian berkembang ya menjadi berbagai cabang-cabang aliran pemikiran di bidang ilmu negara termasuk juga di bidang ilmu hukum ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini ada aliran hukum kodrat ya, ada aliran filosof Hegel ya, ada aliran filosof Kant dan ada aliran hukum Romawi. Yang akan kita fokus dua aliran yang pertama yaitu hukum kodrat dan hukum Romawi ya. Hukum kodrat atau hukum alam ya, natural law ya. Ini sebenarnya sangat tua sekali usianya. Kenapa? Karena ini muncul ya mulai dari ya kaum Stoa di Yunani ya. Pemimpinnya bernama Zeno ya. Nah, kemudian paham hukum kodrat ini dilanjutkan sampai dengan sekarang ternyata ya, sampai dengan ke abad ke-20 ya. Sehingga di sini kalau kita bicara tentang hukum kodrat ada 4 fase, mulai dari fase kaum Stoa, fase ajaran Thomas Aquinas, fase Hugo Grotius dan fase Rudolf Stempler. Ya, apa isi ajarannya ya? Jadi sebenarnya ya bermula dari pandangannya Plato ya, Socrates ya. Nah, bersifat hukum abadi ya. Jadi memandang hukum itu sebagai ya sesuatu yang abadi ya, lex eterna, hukum yang menguasai dunia ya. Kemudian hukum abadi itu apa? Hukum yang berasal dari budi Tuhan. Nah, dari sini kita paham ya. Seperti tadi yang kita lihat dari fase perkembangan pemikiran manusia memang tidak lepas dari pemikiran-pemikiran ya, yang bersifat teologis ya, yang bersifat religius. Kemudian berkembang di masa berikutnya ajaran Aquinas, Thomas Aquino juga masih menggunakan ajaran-ajaran yang bersifat teologis religius ya. Kemudian diperkuat lagi dengan masuknya ya ajaran-ajaran ya dari kitab suci ya, terutama dari agama Katolik Roma pada saat itu ya, yang mengajarkan adanya hukum kodrat yang rasionalistis, individualistis dengan isi ajarannya ya. Kemudian berkembang ke Hugo Grotius. Hugo Grotius ini sudah mulai melepaskan diri dari ya fase-fase yang melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran teologis karena dia di sini tidak lagi mengaitkan hukum dengan ketuhanan, tapi di sini dikatakan hukum itu budi manusia. Nah, jadi sudah lebih ke pemikiran yang bersifat metafisis ya. Begitu juga di eranya Rudolf Stempler, tentunya sudah lebih kekinian lagi. Dapat kita lihat di sini menggunakan pemikiran-pemikiran yang bersifat empiris, materialis. Artinya hukum yang abadi itu tidak ada. Jadi dia sangat ya sama-sama hukum kodrat ya, tapi dia sudah ya berbeda sekali dari segi ya kesimpulannya. Apa yang dikatakan oleh Rudolf Stempler di dalam bukunya ya, Die Lehre von Am ya, ini bahasa Belanda bahasa Berlin ya, bahasa Jerman saya nggak bisa baca nih ya. Nanti yang dari Jerman lah bisa nih bantu ya. Artinya apa? Menurut Rudolf Stempler ini tidak ada hukum yang berlaku abadi, tetapi ada hukum yang tepat. Nah, jadi dia tidak lagi menggunakan istilah hukum abadi, tidak lagi menggunakan istilah hukum Tuhan, tidak lagi menggunakan istilah hukum lex eterna dan sebagainya dan lain-lain. Dia menggunakan istilah hukum yang tepat ya, untuk bangsa tertentu dan untuk masa tertentu dan berlaku absolut. Apa itu? Yaitu yang disebut dengan sosial ideal atau cita-cita dari masyarakat. Itulah hukum tertinggi menurut ajaran yang terakhir dari hukum kodrat ini ya, sebagai perkembangan ya dari ya teori-teori hukum ya, yang juga tadi menggunakan satu metode besar dari dua metode yang disebut dengan metode
yuridis normatif. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Untuk rincian dari ajarannya ini Bapak Ibu bisa baca ya di slide saya. Kaum Stoa itu intinya seperti apa? Ya, di sini cara bekerjanya seperti apa? Ya, pendirian mereka seperti apa? Tidak lain juga ya sama intinya adalah menggunakan tadi ya metode deduktif, artinya merumuskan norma-norma itu dari rasio ya, dari pandangan-pandangan nilai-nilai yang bersifat abstrak ya, yang itu memang pada saat itu dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat teologis dan pemikiran yang bersifat religius ya. Kemudian bagaimana mereka menyusun ajarannya itu ya, ini ada step-stepnya ya, yaitu dengan mengandaikan adanya hukum abadi ya. Adanya hukum abadi ini timbul dari budi manusia ya. Kemudian sebagian juga dari alam ya, kemudian ya juga dari Tuhan ya. Nah, kemudian manusia itu tidak lain adalah sebagai bagian dari Tuhan ya. Budi manusia itu juga dari budi Tuhan. Jadi memang hukum abadi itu timbul dari budi Tuhan. Jadi memang terlihat di sini sangat ya mengandalkan sekali ya, sangat lekat sekali dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat teologis. Ini ajaran kaum Stoa, teman-teman bisa baca lah ya. Kemudian berkembang ya aliran berikutnya ajaran hukum, masih di dalam ajaran hukum kodrat ya. Ini membuktikan bahwa aliran yuridis normatif ini kesimpulannya ya. Aliran yuridis normatif ini berkembang ya di negara Eropa. Ya. Ternyata juga tidak hanya di negara-negara civil law, juga berkembang di negara Anglo-Saxon ya. Jadi Anglo-Saxon pun tidak dapat kita katakan juga sepenuhnya menggunakan metode induksi ya, karena gini ya, bedanya sistem hukum Anglo-Saxon dengan sistem hukum civil law itu apa sih? Itu dari segi ya, dari segi apa? Dari segi tradisinya ya, terutama sumber hukumnya. Kalau di negeri civil law itu sumber hukum utamanya berasal dari ya peraturan undang-undangan yang sudah dikodifikasi atau hukum positif. Sedangkan kalau di hukum Anglo-Saxon ya, itu berasal dari ya jurisprudensi atau ya judge-made law ya, yaitu hukum yang dibuat oleh hakim ya dalam memutuskan perkara di pengadilan. Itu ya. Tapi cara berpikir yuridis normatif ya tetap sama-sama berpikir dengan menggunakan metode yuridis normatif yang juga berasal dari ajaran hukum kodrat. Itu ya teman-teman. Jadi tadi saya ralat ya, jadi tidak sepenuhnya aliran yuridis normatif ini hanya berkembang di sistem civil law, tapi juga berkembang di sistem Anglo-Saxon ya. Tadi di awal saya ada kurang pas gitu ya. Jadi yang benar yang ini ya, di slide yang ini. Jadi ajaran hukum kodrat itu meninggalkan warisan juga kepada ilmu negara berupa hak asasi. Tadi saya katakan ya, hak asasi itu merupakan sendi-sendi hukum yang sangat utama ya. Itulah makanya muncul Kementerian Hukum dan HAM ya. Makanya ada yang dari Kumham di sini ya, hak asasi ya. Nah, muncul juga namanya ya United Nation ya, Declaration of Human Rights ya, bagaimana memang hak asasi ini dijadikan sebagai ya salah satu yang disebut dengan preemptory norm ya, norma yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak bisa digantikan. Biasanya cek banget ini. Hukum kodrat. Kopi sama jahe ini mantap. Jadi hujan gini. Hukum kodrat. Kodrat. Kodrat kan ini. Kodrat itu enggak hukum. Siapa itu? Ketentuan dari Tuhan Allah kan. Jadi bocor suaranya, tapi seru juga tuh ngobrolnya. Oh iya itu hukum kodrat. Itu teh berapaan teh? Tuker kado. Tuker kado. Kita dengerin aja, kita seru aja. Baik ya Bapak Ibu ya, tentang hukum kodrat nih. Saya kira menjadi ini kita ya, penutup kita ya, karena nanti nggak bakal selesai ini kalau kita. Intinya ini sebuah hasanah keilmuan baru mungkin buat yang baru dengar ya, kalau yang udah pernah dengar yang merefresh lagi ya. Juga ada ajaran Kaisarismus, ini sangat banyak sekali ya. Ya. Jadi kalau ajaran Kaisarismus ini ya masih menggunakan ya metode-metode
yuridis normatif. Cuma di sini ya ajaran ini kaitannya dengan nanti masalah timbulnya suatu negara, juga ajaran ini kaitannya dengan bagaimana ya kekuasaan kaisar itu dapat dibenarkan secara hukum, gitu ya. Termasuk ajaran kaisarismus ini yang kemudian nanti akan menghasilkan teori-teori yang mendukung ke arah absolutisme. Ya, sebentar ya. Saya cek lagi, saya kadang-kadang lupa juga saking banyaknya. Ya, jadi memang ajaran kaisarismus ini ya rakyat yang berdaulat. Tetapi ini kaitannya dengan ilmu negara ya Bapak Ibu ya. Mengapa kemudian rakyat kehilangan kedaulatannya? Karena diserahkan kepada raja ya. Jadi menganalogikan adanya perjanjian ya antara raja dengan rakyat. Nah, tapi yang perlu dipahami di sini Bapak Ibu, walaupun kaisar berkuasa dan rakyat seolah-olah kehilangan kekuasaannya, sebenarnya penyerahan perjanjian dari rakyat kepada penguasa itu ada tujuannya, dan tujuan ini yang tidak boleh dilupakan. Karena walaupun raja berkuasa secara absolut ya, dari ajaran kaisarismus ini ya tetap kekuasaan yang absolut yang berasal dari penyerahan rakyat kepada raja ini ya tidak lain dan tidak bukan harus dikaitkan dengan tujuan penyerahan kekuasaan. Jadi tidak mutlak begitu saja. Makanya kemudian dari ajarannya kaisarismus yang berangkat dari aliran yuridis normatif ya. Nah, di sini nanti kekuasaan raja pun sebenarnya ya tidak benar-benar mutlak, karena harus tetap mempertimbangkan adanya asal muasal dari munculnya ya absolutisme tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin ini pelan-pelan ya. Ini nanti kaitannya kalau kita mau mengkaji tentang negara ya dari segi ya dari segi bagaimana negara itu menjadi negara yang otoriter, bagaimana negara itu bisa menjadi absolut ya, termasuk dari bagaimana mendefinisikan negara ya, karena banyak sekarang ini yang salah dalam mendefinisikan negara. Kok bisa ya salah dalam mendefinisikan negara? Karena dikiranya negara itu adalah dirinya ya. Saya adalah negara, itulah yang ada muncul di masa-masa ya kekaisaran Prancis ya. Estat le moi ya. Le estat c moi ya. Negara adalah saya ya. Negara tidak boleh kalah. Ini bahaya kata-kata ini ya. Negara tidak boleh kalah ya. Negara tidak boleh kalah. Padahal kalau di era demokrasi l'état c'est moi itu ya. Itu ya kalau salah dipersepsikan ya itu bisa mengarah kepada diktatorisme. Dan nanti teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di slide-slide berikutnya, termasuk di video-video saya, bagaimana ajaran ilmu negara ini sudah membahas perkembangan negara dari sebuah negara yang bersifat kerajaan ya absolut, kemudian berevolusi menjadi negara yang bersifat oligarki ya, kemudian berevolusi lagi menjadi sebuah negara yang bersifat demokratis, bisa lagi kembali ke negara yang bersifat autokrasi. Ada sebuah siklus, ada sebuah gambar, dan itu menjadi pelajaran besar buat kita para pengambil kebijakan, para tokoh-tokoh ya, para politisi ya, bahwa memang melihat kondisi negara ini ya harus benar-benar memperhatikan ya bagaimana teori-teori kenegaraan yang ada di dalam ilmu negara. Saya kira itu Bapak Ibu ya, ini luar biasa sebenarnya ya. Bapak Ibu saya harapkan bisa mengakses ya berbagai literatur yang akan sangat ya menggairahkan weekend kita ya. Silahkan ya disimak video-video saya, bisa juga ya, dibeli bukunya ya, ilmu politik ya ataupun ilmu negara, itu juga ya luar biasa. Tapi tentunya kita sebagai mahasiswa hukum ya, kita lebih kepada ya kaitannya nanti dengan ya ilmu hukumnya, kaitannya dengan normanya ya, kaitannya dengan ya ajaran-ajaran teorinya. Untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai tadi itu ya, sebagai landasan filosofis ya, sebagai ya kajian yang bersifat kajian yang bersifat law in mind ya, atau disebut juga ius constituendum. Wah, makin banyak istilahnya nih ya. Ius constituendum ya, hukum yang dicita-citakan. Itu ya.
Jangan kita tuh terpaku, wah hukum tuh begini aja, kita emang dari dulu begini aja ya. Nggak boleh, hukum itu harus berkembang ya, harus ada pemikiran-pemikiran yang melangit ya, yang bersumber dari khayalan-khayalan itulah makanya tercipta ya negara demokrasi ya, tercipta pembagian kekuasaan itu juga dulu pada saat itu muncul itu berasal dari pemikiran-pemikiran ya yang mungkin pada saat itu ya dianggap ya pemikiran yang sangat ya berlebihan. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah mau maghrib nih ya. Saya ini boleh nanya Pak. Boleh nanya. Enaknya tanya jawab aja ya. Ya, jadi fokusnya kita belajar ilmu negara ini lebih ke arah sejarahnya atau ke bagaimana proses pembentukan hukum di Indonesia sendiri, Pak? Ya, Pak, pembentukan negara di Indonesia sendiri, Pak. Gimana, Pak? Jadi kalau ilmu negara, ini itu memang membahas negara dari seluruh dunia. Tadi Pak siapa tadi? Rahmat Bulungan, Pak. Pak siapa Bulungan? Rahmat. Jadi kalau udah fokus ke satu negara, itu namanya hukum tata negara, ya, hukum tata negara Indonesia. Tapi kalau ilmu negara, ini semua negara dipelajari, Pak. Tapi tidak mendetil, karena yang dipelajari itu hanya persamaan-persamaannya, sendi-sendi pokoknya. Ya, seperti tadi ya teori-teori yang dikeluarkan oleh ya tokoh-tokoh kenegaraan, terutama ya bahasannya kita ambil dari Bapak Ilmu Negara George Jelinek ya, membagi ya ilmu negara itu ke dalam kajian yang bersifat sosiologis ya, ke dalam kajian yang bersifat historis tadi seperti Pak Rahmat juga bilang benar sekali. Jadi memang sifatnya historis, sosiologis, tapi tidak fokus di satu negara ya, tapi fokus di semua negara, diambil persamaan-persamaannya, diambil perbedaan-perbedaannya ya, dan juga menggunakan tadi metode historis dari segi ya dikeluarkannya ajaran-ajaran, dikeluarkannya pemikiran-pemikiran ya dari para tokoh-tokoh terkemuka di bidang ilmu negara. Itu ya Pak Rahmat ya. Jadi kalau untuk khusus Indonesia nanti Pak, didapatkan di Hukum Tata Negara Indonesia ya, HTN. Sudah dapat HTN. Berarti di UAS kita nanti itu masalah kenegaraan yang tadi tuh Pak ya. Betul. Teori-teori demokrasi. Lalu Pak. Siap. Siapa nih? Lalu dengan hukum internasional dan hukum teritorial itu seperti apa, Pak? Wah, itu sangat terkait sekali, Pak. Nanti kita bahas di pertemuan besok kaitannya dengan teritorial. Ini sangat jadi salah satu bagian dari ilmu negara yaitu unsur-unsur negara ya. Nanti besok kita bahas unsur negara itu ada rakyat ya, ada wilayah ya, ada kedaulatan dan ada pengakuan secara internasional. Nah, ini kaitannya dengan hukum internasional. Sangat terkait sekali dengan hukum internasional, makanya ilmu negara itu ya salah satunya juga masuk ya hukum antar negara. Hukum antar negara itu maksudnya apa? Hukum internasional publik. Besok kita akan bahas, Pak, yaitu unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama dari unsur wilayah ya, yang kedua dari unsur pengakuan ya. Unsur wilayah ini ada wilayah darat ya, ada wilayah laut untuk Indonesia dan ada wilayah udara. Itu harus kita bahas juga tentang ya bagaimana keberlakuan hukumnya. Hukum apa yang kalau di darat itu sudah jelas hukumnya berdasarkan hukum asas teritorial. Nah, mungkin nanti yang ingin saya jelaskan secara lebih panjang yaitu hukum yang ada di laut ya, karena laut ini lebih rumit ya, lebih rumit karena tidak berlaku yang namanya kedaulatan penuh suatu negara. Karena negara yang memiliki laut, terutama laut yang dilintasi ya oleh perairan, oleh jalur-jalur laut ya, jalur-jalur pelayaran, itu harus ya memberikan hak-hak ya istimewa kepada kapal-kapal yang melintas yang disebut dengan hak lintas damai. Apalagi nanti kalau sudah bicara laut yang lebih keluar lagi, misalnya laut ya ekonomi, zona ekonomi eksklusif ya, landas kontinen, termasuk di lautan internasional. Hukum apa yang berlaku di lautan internasional ya, yang jaraknya ya lebih dari 300 mil dari negara ya? Apakah di situ tidak ada hukum? Adakah di situ hukumnya? Nah, itu nanti kita akan bahas ke situ. Jadi Bang, itu masuk juga Pak siapa tadi? Pak Rahmat ya? Pak Munir. Pak Munir. Gitu ya Pak Munir ya. Ini memang kalau kita udah selesai ilmu negara ini jadi negarawan kita, Pak. Siap. Oke, siap, Pak. Boleh. Lalu bagaimana dengan nanti bentuk UTS-nya, Pak ya? Banyak sekali dong nanti. UTS santai aja, Pak. Pokoknya nilainya A, pertanyaannya gampang ya. Jawabannya yang agak susah.
Pak Yosi, kisi-kisinya udah kelihatan Pak Yosi. Betul. Kisi-kisinya udah kelihatan. Pokoknya dipantengin terus aja YouTube saya. Untung Ya, buka Pak. buku. Saya udah buka Google Drive-nya, Pak. Aduh, banyak juga ya. Gitu. Banyak juga. Ya, tidak soal sih, Pak. Yang penting Pak bisa enggak banyak didiskusikan soalnya. lebih. Soalnya dikit. Iya, lebih 5 jelas soal, aja. tapi habis ini 1 soal. Oke, baik Bapak Ibu ya. Sudah maghrib. Oke, Pak. Oke, Ya, Pak. selamat jalan. Selamat Ya, sampai Pak. Ya, Pak. yang dalam perjalanan yang sudah di rumah ya. Siap ya untuk maghriban yang beragama Islam ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, pertemuan 3 akan menarik. Kita bahas tentang wilayah negara seperti tadi yang ditanyakan Pak Munir ya. Kita juga bahas tentang hal-hal lain tentang negara, tentang pemerintahannya, tentang bentuk negara ya, tentang teori-teorinya, asal mula negara, masih banyak ya. Tentunya juga nanti tentang siklus teori-teori negara yang lain juga akan kita bahas. Baik, terima kasih. Mohon izin saya undur diri ya. Ini nanti saya share rekamannya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Ardi. Ya, Ya, Pak. sama-sama Pak Diki, Pak Didik, Pak Didik, Yusi. Pak Hendrawan. Ini saya foto dulu Saya, Pak. kali Saya, ya. Pak. Saya, Pak. Biar Ya, ini- Pak. Saya, Pak. Ini 13 ini lengkap ini ya. Anggota lengkap semua. Saya print screen 1, 2, 3. Ya, sekalian kenalan lah gitu ya. Ini kayaknya seru nih kapan-kapan kita kumpul ya. Baik, terima kasih. Silakan yang Amin, ingin. insyaallah, Pak. Ini ada Pak Hendrawan baru muncul. Ya, Pak. Siap. Masih Mohon izin berjuang, Pak. Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kalau kurang-kurang apa nanti ya. Silakan di YouTube di komen ya. Ada pertanyaan-pertanyaan tadi Pak Yusi ya, banyak pertanyaan. Silakan ya, mungkin bisa kita. Iya, Pak. Betul. Terima kasih sama. Terima kasih, silakan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Malam. Terima Have a nice kasih. weekend ya. Sehat semuanya, semangat kuliahnya. Semuanya weekend. Selamat weekend.